adalah sistem yang perubahan keadaan atau state-nya dari suatu saat ke saat yang lain dengan diskontinu. Pada sistem diskrit, terjadinya perubahan disebabkan oleh kejadian atau event pada suatu saat. Biasanya kejadian ini terjadi dengan selang waktu yang acak. Simulasi sistem diskrit adalah simulasi suatu sistem dengan mengikuti perubahan keadaan yang terjadi dari suatu aktivitas ke aktivitas yang lain. Pencatatan dilakukan sesuai dengan setiap kejadian. Bandingkan dengan simulasi sistem kontinu, di mana pencatatan dilakukan dengan selang-selang waktu tertentu dan konstan. Waktu pada simulasi sistem diskrit dicatat oleh lonceng atau clock, di mana waktu simulasi adalah harga yang dicatat oleh lonceng tersebut. Berikut Mahmud Ubaid. Melanjutkan keterangan dari Octavius Sarnas, yaitu metode untuk memperbarui lonceng atau mengatur waktu simulasi. A. Pada selang waktu tertentu. Dengan cara ini, maka simulasinya disebut berorientasi selang atau interval oriented. Karena pada setiap selang waktu tertentu selalu diadakan peninjauan apakah ada kejadian tertentu. Biasanya model sistem yang diformulasikan dalam bentuk persamaan difference atau formula rekursif. Contohnya, sistem filter digital dalam bentuk model ARMA. Simulasi sistem ekonomi makro dalam bentuk persamaan variabel keadaan diskrit. Simulasi digital dari suatu proses kontinu dan lain-lain. Poin yang kedua, yaitu pada saat ada kejadian. Dengan cara ini maka simulasinya disebut berorientasi kejadian atau event oriented. Karena peninjauan hanya dilakukan pada saat ada kejadian. Simulasi ini diterapkan dalam simulasi antrian. Contohnya, simulasi sistem antrian bank satu kasir. Simulasi sistem antrian bank banyak kasir. Simulasi sistem antrian time set atau CPU. Simulasi sistem antrian jabshop. Simulasi sistem antrian telepon. Simulasi sistem antrian bandara dan lain-lain. Artinya, banyak sistem waktu diskrit dalam suatu studi simulasi mengandung proses-proses yang berhubungan dengan pelayanan dan melibatkan suatu antrian bila orang yang datang tidak langsung dilayani. Suatu sistem pelayanan dapat dipelajari dengan mempelajari karakteristik sistem pelayanan tersebut, yaitu yang pertama yaitu pola kedatangan yang menjelaskan sifat-sifat statistik dari kedatangan entitas. Yang kedua yaitu proses pelayanan yang menjelaskan bagaimana suatu entitas dilayani. Kemudian yang ketiga, disiplin antrian yang menjelaskan cara-cara entitas berikutnya dipilih untuk dilayani. Terima kasih. Kemudian selanjutnya KFB. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saya dalam antrian. Banyak sistem waktu diskrit dalam satu strategi simulasi mengandung proses yang berhubungan dengan pelayanan dan melibatkan suatu antrian bila orang yang datang tidak langsung dilayani. Suatu sistem pelayanan dapat mempelajari karakteristik sistem pelayanan tersebut, yaitu satu, kedatangan yang menjelaskan sifat-sifat statistik dari kedatangan entitas. Yang kedua, proses pelayanan yang menjelaskan bagaimana suatu entitas dilayani. Dan yang ketiga, disiplin antrian yang menjelaskan cara-cara entitas berikut dipilih untuk dilayani. Tiga, faktor proses pelayanan. Waktu pelayanan, waktu yang dibutuhkan untuk melayani setiap entitas. Yang kedua,
kapasitas, jumlah entitas yang dapat dilayani secara serentak. Yang ketiga, ketersediaan waktu di mana pelayanan dapat diberikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, M. Agus Najib. Model ekonomi Coba balik Mbak. Saya sedang. simulasi sistem ekonomi makro. Model ekonomi makro suatu negara menggunakan tolak ukur agregat. Misalnya pendapatan nasional income, tingkat pengangguran, tingkat harga, belanja konsumen, dan lain-lain, untuk menggambarkan interaksi antar unit ekonomi seperti konsumen, tenaga kerja, bisnis, pemerintahan, dan lain-lain. Sedangkan ekonomi mikro suatu keluarga hanya memusatkan perhatian pada unit ekonomi individu seperti tipe bisnis tertentu, belanja konsumen dari suatu tingkat pendapatan tertentu, dan lain-lain. Loh, guru. Dalam contoh berikut ini, hubungan antara 5 variabel ekonomi dapat ditulis sebagai pendapatan income nasional pada tahun ke-1, 2 belanja pemerintahan government pada tahun ke-3, investasi bisnis swasta privat pada ke-4, belanja konsumer pada ke-5. Iku apa sih? Ya benar. Ya. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih.